Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi belajar barengnya. Udah ada Bunda Eca, Bunda Aminah, dan Kak Rahma. Kemarin terakhir kali kita sedang membahas surat Al-Ikhlas ya. Oke, siap Bun. Kita sedang membahas surat Al-Ikhlas. Dan sebelum kita lanjutkan, Hana ingin menjelaskan sedikit lagi tentang keluarga U. Di Mujarrad, keluarga Mujarrad, anggaplah ada RT-RT-nya ya. RTA ada 3 keluarga ya kan, Nasara, Fataha, Baraba. Ini normal semua. Maksudnya normal, ada baris pertama yang aktif, versi aktif, baris kedua versi pasif, ada amernya, ada nahinya, ada zorfnya, normal ya untuk semua keluarga di RTA ini. Di RT-nya I juga begitu, hanya ada 2 keluarga, tapi normal, ada aktif, ada pasif, dan amar, nahi, zorfnya ada juga. Keluarga U, RTU, dia cuma sendirian. Nah, ini cuma punya keluarga Karuma. Ini spesial. Kenapa spesial? Karena dia hanya ada versi aktifnya saja. Keluarga Karuma tidak punya versi pasif, sama seperti Inqolaba yang di Mazidfi, ya kan? Inqolaba itu tidak ada versi pasifnya. Jadi cuma satu baris, langsung ke amar, langsung ke nahi. Apa ini? Wanah. Salah. Wanah yu'anhu. La takrum. Nah, seperti itu. Artinya apa? Setiap akar kata yang dimasukkan ke keluarga Karuma, dia intransitif. Apa itu intransitif? Apa itu transitif? Transitif, Hana ingatkan lagi, itu bisa berpengaruh pada orang lain, pada sesuatu yang di luar diri kita atau di luar pelakunya. Contohnya saya makan. Nah, jadi ada sesuatu yang terkena efeknya, kayak saya makan nasi. Artinya nasi kena efek. Apa efeknya? Nasinya dimakan. Ya kan? Sesuatu terjadi kepada sesuatu. Gitu. Itu transitif. Kalau intransitif, dia hanya memberikan pengaruh kepada si pelakunya sendiri. Contohnya saya berjalan. Ya udah, saya berjalan. Nggak pengaruh. Kalau saya bilang saya menjalankan mobil, berarti mobil dijadikan jalan sama saya. Nah, itu kan memberikan efek ke mobil, ke selain pelaku. Nah, itu transitif. Kalau saya berjalan kan saya tidak membuat sesuatu berubah gitu. Saya melakukan kegiatan berjalan ya diri saya sendiri. Itu intransitif. Atau saya tidur. Ya saya yang tidur, ya kan? Saya yang tidur. Bisa dimengerti itu transitif sama intransitif? Iya, Kak. Insya Allah. Nah, kalau intransitif dia tidak bisa jadi pasif. Sebenarnya ini udah kita bahas sebelum-sebelumnya, tapi untuk mengingatkan kembali. Nah, intransitif kita tidak bisa jadikan pasif. Karena contohnya transitif, saya makan nasi, kita bisa ubah nasi dimakan saya.
Nah, tapi kalau saya berjalan, bagaimana merubahnya? Nggak bisa. Itu intransitif, tidak bisa jadi pasif. Maka setiap akar kata yang masuk ke karuma itu intransitif. Biasanya ini kata-kata yang di keluarga karuma ini kata-kata yang apa namanya ya, menunjukkan sifat atau kondisi. Contohnya ini karuma, yakrumu artinya dia terhormat ya bahasa Indonesia nih. Apa sih bahasa Indonesianya? Bentar. Nah, Mulia ya, Kak? Iya. Gimana? Mulia. Mulia. Ah ya, bahasa Indonesianya mulia ya. Oke. Nah, itu dia. Dia waktu itu mulia atau terhormat. Yakrumu dia pada waktu sekarang merupakan seseorang yang terhormat atau yang mulia, yang dihormati. Nah, seperti itu kan kita nggak bisa bikin pasifnya. Kemudian kiromah, kemuliaan atau kehormatan, bahwa karimun, sifat mulia, sifat terhormat. Kemudian apalagi yang bisa karuma? Contoh dari keluarga karuma itu apa? Ada yang bisa kasih contoh, Kak Ferry? Iya. Kenapa? Contoh kata yang berasal dari keluarga karuma. Karuma yakrumu. Apa ya? Apa ya? Kalau dipikir begini, hilang semua contohnya. Iya. Kita ini aja. Karimun. Zalama, coba zalama. Zaluma, ya zulumu kayaknya ada. Kayaknya. Wow, tidak ada zalama ya zlimu. Apa ya yang basuro? Nah, ini ada basuro yabsuru. Basuro yabsuru. Dia maha melihat. Basuro yabsuru. Dia waktu itu maha melihat. Yabsuru, dia maha melihat. Kemudian, ya kalau saya bilang begitu, dia maha melihat. Apa versi pasifnya? Nggak ada. Ya. Nah, itu jadi yang menunjukkan kata-kata yang seperti itu yang ada dalam keluarga karuma, yang menunjukkan sifat atau kondisi. Makanya dia tidak ada versi pasifnya, dia intransitif. Itu keluarga karuma. Kemudian, ini bisa dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Bentuknya sih Kak tidak beraturan ya. Maksudnya tidak beraturan? Artinya ya udah nggak ada yang isim fa'ilnya bukan fa'ilun, bukan karimun malah. Tunggu. Itu yang Hana jelaskan itu tentang arti kata di dalam keluarga ini. Maksudnya biasanya yang ada di dalam keluarga ini biasanya dia kata-kata yang berhubungan dengan sifat seseorang atau kondisi seseorang. Kayak dia maha melihat, dia mulia, dia sabar, dia penyabar. Tobirun. Bukan ya? Bukan. Rohman bisa nggak? Rohman enggak ya? Enggak. Maksudnya yang kata-kata yang menunjukkan sifat atau kondisi seseorang. Seperti itu.
Kayak Hana bilang tadi, maha melihat, dia mulia, dia orang yang mulia, dia orang yang Perasa, penyayang, kakak. perasa. Nah, Sobero, itu sober. soburo yasburu kayaknya ada tuh. Sobur ya? Soburo. Ini kita membicarakan arti katanya dulu ya. Arti kata dalam keluarga. Oh, nggak ada. Nah, intinya seperti itu. Kalau dalam karuma biasanya ada hubungannya dengan sifat atau kondisi. Makanya dia intransitif, tidak ada pasifnya. Kemudian, kalau misalnya polanya ya sama aja ya kan. Fi'il madinya ya begini, karuma kayak nasoro. Tapi dia di tengahnya U seperti ini. Makanya dia keluarga U bilangnya yakrumu, yansuru. Hanya saja bedanya di fi'il madinya. Kalau nasoro kan semuanya fathah. Kalau karuma, tengah-tengahnya dhammah. Kemudian fi'il mudhari'nya sama. Pola mudhari' juga. Masdar, karena dia mujarrad, Hana kasih tahu kemarin kan, masdarnya memang tidak beraturan. Iya. Kebetulan untuk karuma yakrumu masdarnya kiromatan. Kiromatan. Untuk basuro yabsuru basron. Tadi ya kan? Beda lagi polanya. Nah, yang spesial di sini, kemudian yang kedua yang spesial yaitu dia tidak punya isim fa'il. Karuma, keluarga karuma tidak punya isim fa'il. Digantilah dia dengan isim sifah. Ya karena kembali lagi Hana bilang biasanya dalam keluarga karuma dia berhubungan dengan sifat atau kondisi ya kan. Makanya tidak ada isim fa'il. Adanya isim sifah. Karuma dia mulia, yakrumu dia mulia, kiramatan kemuliaan, karimun sifat mulia. Gitu, karimun sifat mulia. Tidak ada dia memuliakan, tidak ada ya? Memuliakan transitif atau intransitif? Transitif. Transitif tidak mungkin masuk keluarga karuma. Ya kan? Karena karuma selalu tidak punya pasif. Yang tidak punya pasif itu hanya kata-kata intransitif. Hanya kata-kata intransitif yang tidak punya pasif. Nah, kalau dia transitif seperti memuliakan, dia pasti punya pasifnya. Apa pasifnya? Dimuliakan. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Dia pasti dari keluarga lain. Bukan dari keluarga karuma, nggak tahu dari keluarga nasoro atau sami'ah, kita nggak tahu. Yang jelas bukan dari keluarga karuma. Oke? Ya, jadi dia pasif, aktif ya Kak, transitif. Transitif punya aktif, punya pasif, itu tidak akan mungkin masuk ke keluarga karuma. Kalau ini karuma transitif tapi tidak punya pasif gitu. Karuma intransitif, makanya intransitif. tidak punya pasif. Karuma intransitif, makanya tidak punya pasif. Tapi bukan berarti semua kata-kata yang intransitif itu keluarga karuma. Contohnya tidur. Wah, tidur kan intransitif, kata Kak Hana. Oh, berarti tidur itu nama, ya namu itu dari keluarga karuma. Ya, enggak. Tidak semua yang intransitif masuk karuma. Tapi kalau yang transitif udah pasti tidak berasal dari karuma. Karena karuma hanya punya intransitif. Begitu. Nanti didengerin lagi, kemudian diproses ulang penjelasannya Hana. Insya Allah. Kadang-kadang
Ya, sesuatu itu memang perlu diulang-ulang. Dan Hana juga tidak mengharapkan teman-teman sekali dijelaskan langsung mengerti ya. Ya enggak, kita punya proses dan apa namanya, setiap orang berbeda-beda. Yang satu sekali dijelaskan udah oke. Yang lain 10 kali dijelaskan masih minta tambah. Ya, jadi nggak apa-apa. Nikmatin aja prosesnya. Nah, itu tentang karuma, keluarga karuma. Ada yang mau ditanyakan di sini? Yang lainnya sama ya. Amar nahinya sama, jobnya sama. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih, Kak. Yes, sama-sama. Tidak ada Kak Laksmi ya. Oke. Kalau gitu kita ini kelihatan terus. Lanjutkan surat Al-Ikhlasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membicarakan lam yalid walam yulad. Kemarin kita membicarakan yang lam yalid walam yulad. Ini adalah fi'il mudhari. Dia ada sukun karena versi super tipis. Kenapa super tipis? Karena diinfeksi oleh huruf super tipis lam. In lam lamma wal falli. Di sini ada lam, makanya fi'il mudhari'nya jadi super tipis, makanya dia punya sukun di akhirnya. Ini adalah fi'il yang tidak normal. Ya. Kenapa? Karena dia punya huruf yang lemah sebagai akar katanya. Huruf yang lemah sebagai akar katanya yaitu waw. Waw, lam, sama dal. Nah, kalau ada huruf yang lemah dalam satu akar kata, itu dia jadi short atau kata yang tidak normal ya. Walada, Ana kasih tahu shortnya. Yaulidu. Yaulidu. Wiladatan kayaknya. Wiladatan, maulidan bisa ya. Wiladatan wa maulidan. Maulid. Iya. Walidun, maulid. Walidun. Nah, ini orang Arab nggak mau yaulidu. Jadi kamu udah sana aja. Walada yalidu. Gitu. Ini gara-gara Arab ngerujak. Kemudian versi pasifnya apa? Wulida. Wulida, pinter. Yuladu. Ini tadi wawnya dihilangin ya karena yau. Yau. Gak asik banget yau. Hapus wawnya. Jadi yalidu. Lebih gampang. Nah, ketika jadi pasif, you, dia punya dhammah. Dhammah itu sepupunya kan waw gini ya. Yuladu. Lurus.
Bacanya ya udah nggak usah dihilangin wawunya, nggak apa-apa, kata orang Arab. Jadi versi aktif wawunya dihilangin, versi pasif wawunya tidak dihilangkan. Wulida yuladu, masdarnya sama. Wiladatan wa maulidan. Bahwa apa? Bahwa maf'ulun. Jadi mauludun. Mauludun. Bentar. Mauludun. Al-amru minhu. Ini keren ini. Kembali ke fi'il mudhari'nya ya. Iya. Azannya mengganggu? Enggak ya, enggak dengar. Nah, oke. Al-amru minhu. Fi'il amr diambil dari mudhari versi apa? Tak. Ta. Versi ta ada ya? Versi anta. Anta. Versi anta atau versi orang kedua ya? Iya. Jadi kalau anta apa? Talidu. Talidu. Bunda Eca. Huwa yalidu. Huma talid. Ah. Yalidu. Huwa yalidu, huma yalida, hum yalidu. Itu past tense. Itu madhi. Kalau mudhari coba huwa yansuru, huma yansura. Nih, ya surah. Oh iya. Itu mudhari ya? Iya. Coba huwa yalidu, huma yalidani, hum yaliduna. Terus? Loh. Iya. Hiya yalidat. Hiya apa? Hiya ya, nasorot ya kan? Nah, itu madhi. Yang suruh. Iya, Tansuru ya? Jadi talidu. Hiya talidu, huma talidani, hunna. Talidna. Enggak, hunna kembali ke huwa ya kan? Jadi yalidna. Hunna yalidna. Huwa yalidu, huma yalidani, hum yaliduna. Hiya talidu, huma talidani, hunna yalidna. Anta talidu. Talidu. Talida. Talidu. Talita. Kenapa Bun bingung ya? Masa lalu dan masa sekarang belum move on ya? Lagi di agak transit. Talita. Talita ta dari mudhari, ta di akhirnya dari madhi. Dua-dua sabtul azim ya Allah. Iya. Iya, talidu pinter. Nah, ini anta talidu. Bagaimana cara membuat amr? Cara membuat amr ambil dari orang kedua, anta, kemudian diapain? Dijadikan versi apa? Super tipis. Maka jadi Talidu. Kemudian apa yang dihilangkan? Tanya hilang. Bisa dibaca? Lid bisa. Nggak bisa. Lead. Nggak bisa. Bisa, udah dibaca lead ya kan? Oh, cuma gitu toh, Kak? Iya. Iya, makanya amrnya keren kan? Oh ya Allah. Al-amru minhu lid gitu. Ya, beranak kan gitu kan?
Lid. Walada dia beranak. Dia laki-laki pada waktu itu beranak, punya anak. Yalidu dia laki-laki pada masa sekarang punya anak. Wiladatan wa maulidan kegiatan ini, kegiatan atau keadaan bahwa dia punya anak. Bahwa walidun Iya, yang ini Kak, mempunyai tadi anak. saya mikirnya kan tadi ini apa? Dikasih alif kayak biasanya gitu. Tapi kok jadi aneh ya? Ilit masa gitu. Karena nggak perlu kan, karena dia sudah bisa dibaca. Oh, oke, Kak. Lanjut Kalau udah tadi bisa dibaca pasti walidun. udah nggak perlu tambah alif ya Kak. Kalau sudah bisa Ya, dibaca berarti tidak ada tambahan alif gitu kan. betul, betul. Kalau udah bisa dibaca tidak perlu tambahan alif. Oke. Bahwa walidun orang yang punya anak. Artinya apa? Siapa orang yang punya anak? Ayah atau ibu? Ya Ayah, semua ayah ya. orang. Ayah atau ibu, orang tua ya kan? Iya. Nah, kita lihat di sini walidun berdasarkan sorf, ikutin tabel muslimun ya kan? Berapa orang? Iya. Satu. Gendernya apa? Laki-laki. Nah, sekarang kita berdasarkan arti walidun orang yang mempunyai anak. Berdasarkan Ayah. arti, Banyak. ya Iya. kan? Nah, bisa jadi dengan soft kita bisa lebih spesifik. Orang yang mempunyai anak bisa ayah, bisa ibu. Soft membantu ini ayah. Kenapa? Karena dia ngikutin muslimun. Muslimun kan satu maskulin. Subhanallah. Iya, seperti itu. Kalau walidatun berarti ibu. Ya. Versi feminin. Karena muslimatun. Gimana? Karena muslimatun ya, Kak. Iya, karena muslimatun, betul. Seperti itu. Nah, bawahnya wulida, dia kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia nih, di dalam Al-Quran biasanya dia waktu itu diperanakan, artinya dia dilahirkan. Seperti itu, dia dilahirkan pada waktu itu. Yuladu, dia laki-laki dilahirkan pada waktu sekarang. Wiladatan wa maulidan, kegiatan melahirkan atau punya anak. Bahwa mauludun, orang yang dilahirkan, sesuatu yang dilahirkan. Siapa? Bayi. Siapa ya? Iya, bayi atau anak. Anak anak kan dilahirkan. Kita, untuk orang tua kita adalah maulud, anak ya kan yang mereka lahirkan. Orang tua kita walidani, makanya walidani. Gimana itu ayatnya? Hormatilah kedua orang tuamu, kan walidani. Iya, birrul walidain ya, Kak ya. Walidaini kan aini tuh kedua orang tuamu. Nah, kita maulud. Kalau Hana Maulud sendiri, Nabi itu ya. itu ada kisahnya, itu lucu. Oh, Ada iya Kak. Ya, itu pengalaman pribadi Hana ya. Jadi kebetulan ini intensif 4. Berarti Hana baru belajar dream ya. Sebelum belajar dream kan Hana tidak pernah sama sekali. Pernah lah waktu SD gitu ya, ikut madrasah sore-sore itu yang hafal kan cuman wahidun 1, isnani 2, gitu-gitu kan. Nah, yang mendalaminya ya baru sama dream. Abis itu nggak pernah lagi setelah wahidun 1, isnani 2. Nggak pernah lagi kontak sama bahasa Arab. Ya, kembalinya alhamdulillah dipertemukan sama dream. Nah, kebetulan setelah beberapa bulan belajar dream, Hana sudah melewati intensif 4 ini. Nah, itu kebetulan waktu ini tanggal kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kan, yang biasa dibilang Maulid Nabi. Jadi kalau di sini mereka mengadakan apa itu namanya? Maulud. Halakoh gitu ya. Oh ya. Ya kan, ngumpul bareng di masjid, dengerin ceramah, makan bareng yang seperti itu.
Hana tidak membicarakan fikihnya itu ya. Hana tidak ikut ini komen tentang itu. Yang jelasnya Hana bercerita pengalaman Hana aja. Nah, Hana kebetulan tidak ikut kegiatan itu. Tapi ceramahnya kan pakai mic. Nah, Pak penceramah ditanya sama ininya, sama jamaah rupanya. Oh, ada yang bilang maulud, ada yang bilang maulid, mana ini yang benar? Kata Pak penceramah, oh, kalau maulud untuk kita-kita, artinya eh, mau bilang kita hari hari lahir kita, hari ulang tahun kita, hari lahir kita bilangnya maulud. Kalau maulid itu khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katanya. Hana di dalam rumah dengernya, oh no, belajar sarf. Ya karena beda banget. Kita bisa lihat di sini maulid ini masdar. Maulud ism maf'ul. Beda banget. Beda banget ya kan? Apa yang membuat dia spesial untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini untuk kita? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua orang tuanya, untuk ibunda Siti Aminah, ayahanda Abdullah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maulud yang dilahirkan, maulud juga. Nabi Nabiyun an-nabiyyu mauludun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang dilahirkan. Benar nggak? Iya. Iya, artinya anak. Tapi maulidan itu kegiatan atau masdar kayak pendidikan, perencanaan, keamanan, kesejahteraan. Maulidan artinya apa? Kelahiran. Kelahiran berarti ya? Kelahiran. Iya, kelahiran. Nah, maulid artinya kelahiran, maulud artinya yang dilahirkan. Itu perbedaannya. Pak Ustadz dengan semangatnya, ya, maulud itu buat kita-kita. Khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maulid. Makanya kita selalu mendengar maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kita dengar maulud Nabi. Ya, anak gitu. Jadi, alhamdulillah. Apa yang kita pelajari kayak memang benar waktu itu kan baru intensif 4 ya. Bahkan dari awal aja udah kerasa banget kita melihat sesuatu itu alhamdulillah lebih bersih gitu ya, lebih jelas. Berarti di Alhamdulillah. Jawa itu salah, Kak. Berarti kalau di Jawa. Baru sadar saya setelah belajar ini. Karena kan muludan kan, muludan gitu kan. Iya, muludan. Oh, itu menjadi bahasa Jawa, Mbak. Iya, harusnya kan maulitan gitu kan, harus maulidan gitu. Ya, Mulutan gitu. Nah iya, nah sekarang kita tahu soft jadi lucu kan, lucu toh? Iya. Itu. Ya gitu kan ya Mbak Ferry, mulutan gitu ya Mbak Fer Iya, di tempat. mulutan di sini. Mulut. Sama kafe. Mulutan di Apa ya? Bisa kita terangkan ya berarti ya ke orang-orang itu ya. Tapi kita Yang lanjut dulu nih, lanjut dulu. Al-amru min hulid wa nahyu anhu apa? La tulis ya. La tulis. No. La talid. La talid. La talid wa zarfu minhu apa? Talitun Maulud ya. Maulidan. Mansarun. Maulidan, malidin.
Mauladun. Dun. Mhm. Jadun, Mauladin. Maulidun. maulid, Oh, Dun. maulid. Wa maulidatun. Mauladat. Kembali ke awal. Oh, wa mau. Mauladatun. Wa mauladatun. Jadi sekarang perhatikan ini mirip. Mauladat. Ya kan? Iya. Kalau dibuat ini versi rofaknya apa? Maulidun, Jun. ya kan?